Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ibu-ibu dan bapak-bapak, ada beberapa ikhwan kita yang sedang sakit. Aib binti Abin Wala, kemudian istrinya dari ada BRT, istrinya Pak Bersani, kemudian Bereh, dan lain sebagainya. Semoga beliau oleh Allah dan yang lain-lainnya yang sedang sakit, baik lahir maupun batin, semoga oleh Allah penyakitnya cepat disembuh. Allahumma isfina shifaan tamah wa afina afiatan tamah wa akhrijna mimma nahnu fi minal hammi wal husni wal kadh wa antallahul qadiru ala taghyiril hal wa antallahul ladzi la yaldu illa wa antallahul ladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shfihim bisyifa'i suratil Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memang ibu-ibu sedang musim musibah mungkin ya. Ini beberapa teman saya juga, hampir beberapa teman masuk rumah sakit semuanya, dan ada juga yang seperti saya kemarin wafat sebab pembuluh darah itu seharusnya mengalir, ini mampet, sementara jantung memompa terus gitu, akhirnya ada yang pecah, kalau pecah ya stroke dan lain sebagainya. Ini begitu banyak teman-teman saya. Hanya satu ibu bapak yang saya nggak mengerti dan ada juga saksinya. Ketika saya sampai kepada puncak sakit yang luar biasa, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang serba baju putih. Pecinya putih, bajunya putih, celananya putih, dan ada saksi teman saya, kebetulan dia orang Pemda yang menengok, dia mengenalkan diri, saya di Mekah ketemu dengan malaikat Jibril, suruh nyari Bapak. Saya cari ke Gerkalong Girang, dan nggak tahu saya Gerkalong itu mana, hanya Gerkalong Girang ketemu dengan orang yang namanya Khairul Rahman. Dia kasih alamat ke sini, dan dia nggak tahu dia dari mana masuknya, kemudian menyalami saya, dan saya pikir oh ini malaikat Israel, saya sudah habis waktunya. Ternyata dia mensalami saya, pegang, mendoakan. Nah itu yang sampai sekarang nggak mengerti siapa itu. Mengakunya saya di Mekah ketemu dengan malaikat Jibril katanya. Itu yang Allahu Akbar. Pokoknya selama saya sakit, saya itu membaca sholawat terus gitu. Ini ibu-ibu, kita bahas tentang Nabi Musa dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah olehmu, kenanglah olehmu, ketahuilah olehmu
tentang peristiwa Nabi Musa. Musa itu orangnya ikhlas, wa kana rasulan nabiyya, dan Musa itu adalah seorang rasul dan seorang nabi. Ini perintah Allah, Ibu, Bapak. Jadi ya walaupun saya ilmunya serba terbatas, saya punya kewajiban menyampaikan, dan khawatir kita selama hidup tidak tahu peristiwa Nabi Musa. Sebab perintah Allah tadi, wadzkur fil kitab Musa, ingat tentang peristiwa Nabi Musa. Nah ini saya bawakan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sebab saya sulit mengambil cuplikan-cuplikannya, dan cuplikan-cuplikan itu kebanyakan buatan orang Kristen, tapi saya coba dibahas juga secara Islam. Ini yang pertama, bagaimana indahnya istana Firaun. Firaun ini sosok manusia, la ma'buda illa ana. Tidak ada lagi Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Makanya dalam Al-Quran, idhaba ila fir'auna fa innahu tagha faqula lahu qawlan karima. Pergi Musa, Harun, idhaba ila fir'aun, datangilah Fir'aun, fa innahu tagha, itu bangkawarahnya luar biasa, sok manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, cerita Nabi Musa nanti itu ceritanya. Nah, jadi Firaun itu sosok manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan tidak ada lagi manusia terkaya pada zamannya, itu kurang lebih 350 tahun sebelum Masehi. Itu manusia setengah harta kekayaan dunia ada dimiliki oleh dia. Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali, tersebar pada 14 surat Al-Quran. Jadi cerita yang terbanyak itu dalam Al-Quran cerita Nabi Musa, paling banyak. Nah, suatu waktu Fir'aun ini bermimpi. Bermimpinya apa? Tuhan didatangi oleh sebuah mimpi dalam tidurnya. Sebuah kobaran api yang sangat dahsyat. Api itu datang dari arah Syam, otomatis berjalan dengan tanah Mesir, melahap istana-istananya, menghancur dewanya, membakar habis kaum Kipti, para pengikut setianya. Tapi anehnya, api itu sama sekali tidak menyentuh rumah-rumah Bani Israel. Mereka selamat berdiri untuk di tengah kehancuran kerajaan. Fir'aun terbangun dengan napas tersengal-sengal, jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengucur deras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang tiran merasakan ketakutan. Nah, Fir'aun itu begini, dia sedang tidur bermimpi. Anak ada dalam tafsir itu terbagi dua pendapat. Dia sedang tidur, dia mimpi. Tiba-tiba kerajaannya itu diserang api dari negeri Syam dan membakar istana. Tapi pendapat yang kedua, ini dalam tafsir, saya cuma dibaca dalam 3 tafsir ini. Pendapat yang kedua, bahwa Firaun sedang duduk, tiba-tiba mahkotanya ada yang ngambil oleh seorang anak laki-laki, dan mahkota itu dihancurkan. Nah, ketika itu tidur lagi, bangun lagi, gitu lagi mimpinya. Tidur lagi, mimpi lagi model gitu, sampai 3 kali. Nah, akhirnya karena Firaun itu mempunyai
tukang-tukang sihir, maka semua tukang sihir yang terbaik senegeri di Mesir, di Firaun dikumpulkan. Saya tadi malam mimpi sampai 3 kali dengan mimpi yang sama. Apa itu maksudnya? Maka semua tukang sihir meramalkan bahwa ini akan lahir seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itulah yang nanti akan menghancurkan, apabila dia sudah dewasa, dia akan menghancurkan kerajaan ini. Maka dalam Al-Quran, yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum adzim. Maka keluarlah dekret raja, setiap orang yang melahirkan anak laki-laki, maka si laki-laki itu harus disembelih, bukan dibunuh, disembelih. Lahir anak laki-laki, sembelih. Nah, pada waktu itu apa yang terjadi dalam Al-Quran? Bala ummir rabbikum azim. Itu sebuah balahi dari Tuhanmu yang maha hebat. Nah, jadi ini menemukan bayi laki-laki disembelih. Dan selanjutnya ini menimpa kepada keluarga yang dalam Al-Quran tidak disebutkan nama ibunya, cuman Ummi Musa, ibunya Musa. Dia merasa takut, kebetulan Ummi Musa ini melahirkan seorang anak laki-laki. Sedangkan semua negeri pada waktu itu sudah tidak ada lagi anak laki-laki, karena disembelih. Ya, sekali dalam Al-Quran bukan yaqtuluna auladakum, dibunuh anak-anak laki-laki, tapi dalam Al-Quran surat Al-Imran yudabbihuna abna'akum, disembelih. Kebayangnya orang di pencitan, di hiji. Nah, ini ada sebuah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa auhayna ila ummi Musa, maka diberikan kabar kepada Ummi Musa, ibunya Musa, an ardihi hadza akhiftu ala fa'alqihi fil yammi wala tukhafi wala tahsani inna rasulu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Nah, kami mengilhamkan kepada Ummi Musa, kepada ibunya Musa, an ardihi, agar jadi anakmu Musa coba hanyutkan ke air, dan insya Allah soal maksud ini, dan nanti juga bahwa kamu akan bertemu kembali dengan anakmu. Selanjutnya Al-Quran tidak menyebutkan dengan jelas nama dari ibu Musa. Al-Quran hanya menyebutkan Ummi Musa, Ummu Musa. Nah, yang berikutnya dalam tafsir Marah Labid, nama Ummu Musa tertulis namanya Yaunais bin Lawi bin Ya'qub. Kalau dalam tafsir, tapi itu tafsir. Karena Al-Quran tidak disebutkan. Kemudian yang kedua, bahwa dalam tafsir As-Salabi dijelaskan bahwa nama beliau adalah Yuhabad bin Lawi bin Ya'qub. Jadi Musa itu keturunan Nabi Ya'qub. Nah, karena Yahabis ini merasa ngeri, gimana kalau anak saya Musa ini ketemu pasti disembelih.
Maka atas perintah Allah, di dalam surat Al-Qasas ayat 6, mengungkapkan bahwa hanyutkanlah anakmu di atas sungai Nil. Palidkeun anakmu ke atas sungai Nil. Maka ketika itu, nah ini bayi Musa dimasukkan ke dalam peti. Nah, setidaknya siapa yang nggak sayang kepada anak, bahwa dia mengatakan anaking mak telengkenya kahidep, mak tanya kahidep anjeun supaya selamat sama ku Allah gitu. Nah, kemudian peti itu dibawa ke sungai Nil. Lalu gambarnya kurang jelas. Bisa dimatikan. Si anak disalami oleh ibunya, diciumi oleh ibunya sebagai perpisahan, dan ini ada kakak kandungnya Maryam. Tapi ada dua pendapat, entah Maryam binti Imran atau bukan gitu. Ini saya capek sekali, ini dari berbagai cuplikan film gitu. Nah, setelah itu kakak dari Musa ini, Maryam, disuruh mengikuti kemana peti ini mengarahnya, disuruh mengikuti. Ternyata sungai ini menuju kaputren istana Firaun lagi. Nah, ini yang bahayanya. Nah, kebetulan di kaputren istana Firaun itu ada yang namanya, yang suka kita hadiahi kalau saya, yaitu Asia binti Huzaimah. Sebab dia itu istrinya Firaun, wanita paling cantik sedunia, dan itulah orang yang akan menjadi pemimpin di surga. Ketemu sama Asia di sini. Ketemu, maka dibawa ke pinggir. Itu ini diintip oleh kakaknya Asia Maryam. Ini dengan pembantunya di istana, dan begitu dibuka kaget, ternyata bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat indah, sangat ganteng. Ini ada tanda merah keputih-putihan, itu tandanya selimut Bani Israel. Kemudian oleh Siti Asia binti Musahim diganti dengan selimut warna biru. Ini Firaun yang kurang ajar, punya istri banyak, yang paling cantik adalah Siti Asia. Kemudian itu petinya langsung ditenggelamkan.
untuk menghilangkan jejak. Dan Siti Asia itu begitu tertarik kepada bayi itu, begitu senang, begitu cinta, sayang sekali Siti Asia itu. Padahal Firaun memerintahkan anak laki-laki harus dibunuh, harus disembelih gitu. Dan oleh Asia, bayi itu diberi nama Moses atau Musa. Jadi nama Nabi Musa itu namanya pemberian dari Siti Asia binti Muzahim. Siti Asia Muzahim itu nanti jadi pemimpin di surga. Gimana Siti Asia Muzahim sampai bisa masuk surga. Nanti ini mungkin 4-5 kali pertemuan, ini masih banyak. Nah, ini kita bahas dulu. Nah, nama Musa kan oleh Muzahim, oleh Aisyah binti Muzahim diberi nama Musa yang berasal dari bahasa Mesir kuno dan bahasa Ibrani. Jadi sekarang ini ada bahasa Ibrani, bahasanya masih ada, namun orangnya sudah pada nggak ada, sudah punah. Seperti kita bahasa Sanskerta, bahasanya masih ada, suku Sanskertanya sudah nggak ada. Jadi kalau di Mesir, bahasa Ibrani itu bahasanya udah ada, tapi orang sudah punah. Seperti ketika orang menganggap Nabi Isa itu disalib, padahal Isa ketika mau disalib, dia berkata dan bahasa Ibrani, dia mengungkapkan lima tarok tani Eli lima tarok tani. Eli itu Tuhanku, lima ada Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu kalau bahasa Arab Quraisynya, bahasa sekarang ilahi lima tarok tani. Nah itu bahasa Ibrani. Jadi Ibraninya bahasa masih sudah tidak ada, tapi suku bangsa masih ada. Nah nama Musa berasal dari bahasa Mesir kuno dan Ibrani. Artinya secara harfiah bahwa Musa artinya diambil dari air. Sebab kan diambil dari air seperti itu. Dan yang kedua, Musa artinya diselamatkan dari air. Dan nama ini diberikan karena beliau ditemukan terapung di Sungai Nil oleh keluarga kerajaan Mesir saat masih bayi. Jadi hebatnya kerajaan Firaun itu, jadi Sungai Nil tuh dulu masih jernih banget, luar biasa. Seperti saya masih ingat, ini di sekolah kan ada sungai kecil, mungkin Pak Ya masih tahu. Itu sungai itu jernihnya luar biasa, jernih banget. Sekarang udah kotor. Nah itu juga sungai ini pada waktu karena belum polusi, jernihnya luar biasa. Jadi di sungai itu menuju ke kerajaan Firaun gitu. Sekali lagi mengulas yang tadi, dan di kerajaan itu kebetulan para dayang-dayangnya sedang mandi dan juga termasuk putrinya istrinya Siti Asia binti Muzahim. Sayangnya luar biasa. Bahwa tidak mengenal singkat waktu Asia kemudian datang ke pemukiman Bani Israel dengan tujuan mencari info sesuatu untuk Musa dan tenang gimana caranya guys. Tiba-tiba Asia sudah mengetahui jika Yohebed adalah ibu kandung dari bayi. Lantas di sini Yohebed pun bertemu kembali dengan di mana Yohebed mau memenuhi permintaan sang ratu, namun dengan satu syarat, yaitu suatu saat nanti bayi ini harus mengetahui benar dari mana bayi ini berasal dan siapakah kaumnya. Lantas Asia pun akhirnya mengiyakan permintaan Yohebed itu. Nah,
ketika sudah diasuh dijadikan anak angkat oleh Siti Asiyah binti Musahim, si bayi ini nggak mau menyusui. Akhirnya Siti Asiyah binti Musahim pergi ke perkampungan Bani Israel cari wanita-wanita yang bisa menyusui. Kemudian ke wanita ini nggak mau. Akhirnya ketemulah dengan Yuhabaz itu dan dia ternyata mau menyusui ibunya. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 6 bahwa hanyutkanlah bayimu dan kamu pun nanti akan ketemu kembali dan bayi itu dia mau menyusui oleh wanita itu. Nah, kemudian orang itu mengatakan kepada Asiyah bin Musahim, saya mau menyusui bayi ini dengan catatan nanti harus dijelaskan siapa ibu kandung dari bayi ini. Maka karena saking sayangnya kepada Musa, Siti Asiyah binti Musahim mau nanti apabila Musa sudah dewasa akan saya jelaskan siapa ibu kandungnya, itu adalah kamu. Jadi secara geografi bahwa ibu kandung Nabi Musa bernama Yuhabad atau Yechebed, beliau merupakan wanita mulia dari Bani Israel yang menikah dengan Imron. Nah, jadi Yuhabad ini kalau yang menikah dengan Imron namanya dalam Al-Quran Hana, Siti Hana. Saya ada doa bagi wanita-wanita yang mau melahirkan, Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Nah, itu doa bagi yang mau melahirkan. Hana waladat Maryam, Siti Hana melahirkan Siti Maryam, wa Maryam waladat Isa, dan Maryam melahirkan Nabi Isa. Ukhruj ayuhal maulud, keluarlah bayi yang dalam kandungan bi qudratil malikil ma'bud, dengan kudrat yang Tuhan yang wajib disembah. Nah, jadi kalau di sini adalah Yochebed binti Maryam. Kalau dalam jadi kalau begitu Maryam yang melahirkan Isa, tapi pendapat lain bukan. Wallahu a'lam, nanti bahas ke depan. Kemudian berikutnya, Yuhabad adalah sosok menerima ilham dari Allah untuk menghanyutkan bayi Musa di sungai Nil demi menyelamatkannya dari kerajaan Firaun. Berkat skenario Allah, bayi Musa justru ditemukan dan diasuh oleh istri Firaun, yaitu Asiyah binti Musahim, yang bertindak sebagai ibu kandung. Jadi dalam ayat lain, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu punya rencana, aku yang lebih hebat memberikan rencana. Nah, jadi setidaknya Musa ini tidak akan selamat. Tapi ya Allah melindungi dan Allah memberikan keselamatan. Al-Quran di sini Al-Quran tidak menyebutkan dengan jelas nama ibu Nabi Musa. Al-Quran hanya menyebutkan dengan Ummi Musa. Adapun dalam tafsir, nama Ummi Musa dikenal dengan lugat Persia. Dengan tafsir, dalam tafsir Marrah Balabid, nama Musa tertulis Yohanes binti Lawi bin Ya'qub. Sedangkan dalam tafsir At-Tolabi dijelaskan bahwa nama beliau adalah Yuhabad bin Lawi bin Ya'qub. Hanya ujung-ujungnya bagaimanapun juga Nabi Musa itu turunan daripada Nabi Ya'qub. Nah, itulah ibu bapaknya, karena waktu sudah mau habis. Raja Rongjon hanya untuk versi kedua nanti untuk minggu depan, mudah-mudahan ini bisa sampai.
Nah, bagaimana Nabi Musa mencelupkan tongkat ke sungai Nil, dan sungai Nil itu berubah jadi darah yang bau. Nah, itu untuk minggu depan. Dan yang kedua, bagaimana Nabi Musa membelah lautan menjadi jalan untuk menyeberang umat Nabi Musa. Nah, ini lautan. Nah, berubah jadi jalan. Yang ini kiri kanan itu air. Ini umat Nabi Musa menyeberangi jalan yang dibelah oleh Musa. Ayah munding gitu, geng. Nah, jadi lautan dipukul, dibelah, jadi lautan di laut itu jadi berupa jalan, kiri kanan lautan itu begini jadi belah. Nah, ini untuk Nabi Musa. Ya, ibu mainnya taruh lohongnya, saya nerangkannya nih sulit itu. Jadi insya Allah ini bisa menyambung nanti pada bagian kedua, yaitu karena kata Firaun, kalau kamu sebagai Nabi dan Rasul, katanya Nabi dan Rasul itu punya mukjizat. Apa mukjizat Tuhan kamu yang diberikan kepada kamu? Dan Nabi Musa dengan tongkatnya dicelupkan ke sungai Nil, dan sungai Nil itu berubah jadi darah yang bau, darah luar biasa. Minggu depan aja Bu ya, ya nggak terasa gitu banyak. Sekian ya, usikum nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.